Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu teduh sejenak. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 2 ayat 1 dan 2, Ku mau memuji Kau. Jemaat diundang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang terlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 202 ayat 6, Tuhanlah sumber kekuatanku. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini dari hukum Taurat pertama hingga hukum Taurat ke-10. Begini bunyinya. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita,
Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat keenam, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat ketujuh, jangan engkau berzina. Hukum Taurat kedelapan, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat kesembilan, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 434 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus, lihat hamba-Mu. Jemaat berdiri. Dunia telah menyesatkanku, tubuh, hati, serta jiwaku. Yesus mampu melepaskan semua yang disesatkan.
Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah dalam hati dan jiwa kami ini akan keampuan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 190 ayat 1, Sungguh Girang Hatiku. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku, yang mencari manusia, melepaskan dari dosa manusia yang sesat, akan diselamatkannya. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu dari kitab Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Kita baca secara bergantian. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 205 ayat 1 dan 2. Yesus, Kaulah Tuhan kami. Yesus, Kaulah Tuhan kami, lihat kami umat-Mu. Kau Gembala yang setia, kami ini domba-Mu. Kasihani diri kami, agar hidup dengan-Mu. Jemaat diundang berdiri. Yesus, tolong bimbing kami, agar jangan tersesat, dan teguhkan iman kami, tetap kokoh selamanya. Jika Kau bersama
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 452 ayat 1 dan 2, Telah Datang Tabib yang Besar. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu, Shalom. Pada hari Minggu hari ini, Minggu ke-15 setelah Trinitatis, 8 September 2024, kita menerima kebenaran firman Tuhan yang terkandung di dalam Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 37. Saya bacakan seluruhnya bagi kita. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke
sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Hefata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu hari ini adalah Yesus menjadikan segalanya baik. Apa yang boleh Yesus lakukan untuk kehidupan kita menjadi lebih baik? Bapak, Ibu, saudara-saudariku, di tempat masing-masing mungkin punya permasalahan, sedang bergumul menghadapi kesulitan dalam hal penyakit,
permasalahan dalam hal ekonomi, masalah di tengah keluarga, relasi antara orang tua dengan anak, atau ada yang sedang terbelenggu oleh kuasa kegelapan, oleh kebiasaan-kebiasaan yang sangat merusak dan merugikan. Apapun kesulitan pergumulan Bapak, Ibu, saudara-saudariku hari ini, firman Tuhan ini mengundang sekaligus menantang masing-masing dari kita untuk mendengar dan mempercayai kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita dapat bertindak sesuai dengan firman yang kita telah dengar dan kita imani. Topik hari ini, Yesus menjadikan semuanya baik, menjadikan segalanya baik. Aminkan itu Bapak, Ibu, saudara-saudariku. Yesus menjadikan keadaanmu, apapun keadaanmu hari ini, yang buruk, yang tampaknya menurut pemikiranmu mustahil menjadi lebih baik. Tetapi firman hari ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sanggup dan berkuasa menjadikan keadaanmu menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, setidaknya ada 3 hal yang boleh kita dapatkan sebagai pelajaran iman melalui teks yang kita baca dan kita dengarkan tadi. Dalam hal apakah Yesus itu menjadikan semuanya baik? Yang pertama, Yesus melakukan mujizat kesembuhan. Hal itu bisa kita lihat di dalam teks ini, bahwa orang yang dirasuki setan disembuhkan, dipulihkan oleh Yesus. Orang yang buta bisa disembuhkan oleh Tuhan. Orang yang tuli dan gagap disembuhkan oleh Tuhan. Maka kita dapat mengatakan bahwa Yesus berkuasa untuk melakukan mujizat kesembuhan. Dan mujizat kesembuhan itu bukan hanya terjadi di dalam kisah Alkitab, tetapi juga bisa terjadi pada hari ini. Di dalam persoalan, di dalam pergumulanmu Bapak, Ibu, saudara-saudaraku. Engkau yang mengalami sakit penyakit pada saat ini, Yesus yang hidup selama-lamanya berkuasa melakukan mujizat di dalam kehidupanmu. Tetapi supaya terjadi mujizat itu, dari perikop ini kita belajar bahwa ada hal yang harus kita kerjakan untuk dapat menerima mujizat itu. Dari kisah seorang perempuan Siro Fenisia, kita belajar bahwa kita harus sungguh-sungguh mendengar berita tentang Yesus Kristus itu dan mempercayai kebenaran bahwa berita tentang Yesus itu adalah sungguh-sungguh benar. Oleh karena dia percaya, maka dia datang kepada Yesus Kristus. Yang mustahil diselesaikan oleh manusia, mengusir setan yang merasuki putrinya, dia bawa ke hadapan Yesus. Ke hadapan Yesus yang beritanya dia percayai, dan dia mau bertindak sesuai dengan percayanya. Maka pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa kita tidak hanya sekedar mendengar berita tentang Yesus, tetapi sungguh-sungguhlah mempercayai kebenarannya. Mari kita melakukan tindakan iman sesuai dengan berita tentang Yesus yang kita percayai.
Tidak sedikit orang Kristen pernah mendengar berita tentang Yesus. Sejak sekolah minggu mendengar berita tentang Yesus. Tetapi tidak semua yang pernah mendengar berita tentang Yesus itu sungguh-sungguh mempercayai Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Perempuan Sirofenisia itu bukanlah orang Yahudi, tetapi begitu dia mendengar berita tentang Yesus, dia percaya dan dia bertindak, membawa pergumulannya yang begitu berat akan putri yang ia kasihi itu ke hadapan Yesus. Demikian juga seorang yang tuli dan gagap dibawa oleh orang-orang yang mengasihi dia ke hadapan Yesus. Mengapa orang itu membawa orang yang tuli dan gagap itu kepada Yesus? Karena mereka mendengar berita tentang Yesus dan percaya akan berita itu, sehingga mereka mau membawa orang yang dikasihi mereka itu datang kepada Yesus. Kita lihat dari sini Bapak Ibu, mujizat terjadi bagi setiap orang yang mendengar berita tentang Yesus, yang percaya akan kebenaran berita tentang Yesus itu dan bertindak sesuai dengan imannya. Maka pada hari ini mujizat kesembuhan kiranya terjadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang bergumul akan sakit penyakit. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Pelajaran yang kedua kita dapatkan dari perikop ini adalah bahwa berita keselamatan itu sampai ke berbagai suku, etnis, bukan hanya di teritori pemukiman orang-orang Yahudi, tetapi juga keluar dari batas-batas pemukiman orang Yahudi, lintas etnis, lintas budaya. Perempuan Sirofenisia itu menerima Yesus di dalam hidupnya. Ketika Yesus datang ke daerah pemukimannya, dia datang menghampiri Yesus dan menerima Yesus di dalam hidupnya. Dia mengundang Yesus untuk berintervensi, campur tangan, turun tangan di dalam persoalan kehidupannya. Yesus, tolonglah, putriku sedang dirasuki setan. Yesus menantang dia. Tidaklah pantas roti yang seharusnya itu diberikan kepada anak-anak, diberikan kepada anjing. Tetapi perempuan itu tidak menyerah. Dia tahu bahwa sesungguhnya dia bukan orang Yahudi, tetapi dia sungguh percaya bahwa kasih Yesus Kristus itu tidak terbatas pada orang-orang Yahudi. Maka ia katakan, anjing pun memakan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dia memposisikan sebagai pribadi yang tidak layak untuk dikasihi oleh Tuhan. Tetapi dia percaya bahwa kasih Yesus Kristus itu sesungguhnya juga diperuntukkan untuk semua bangsa, termasuk untuk bangsa Sirofenisia, untuk orang-orang di luar bangsa Yahudi. Maka Yesus melihat imannya dan Yesus berkata, oleh karena perkataanmu itu jadilah seperti yang engkau kehendaki. Pulanglah, putrimu telah lepas dari belenggu kuasa setan. Di sini kita melihat bahwa berita keselamatan itu bukan hanya menyelamatkan orang-orang yang menerima keselamatan itu, tetapi ketika orang yang menerima berita keselamatan itu membawa pergumulannya kepada Yesus yang dipercaya, maka berkat keselamatan yang dibawa oleh Yesus juga sampai kepada orang-orang yang sedang dipergumulkan, sedang dibawa ke hadapan Yesus Kristus. Kita melihat di sini seorang ibu yang sungguh percaya kepada Yesus Kristus, akhirnya menjadi berkat bagi putrinya. Bayangkan Bapak Ibu, jikalau kita sebagai orang tua yang sungguh percaya kepada Yesus Kristus,
membawa kepada Yesus Kristus anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kelepasan terjadi kepada mereka, keselamatan terjadi kepada mereka. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita itu bertumbuh dengan sendirinya. Tetapi kita sebagai orang tua mengambil posisi seperti perempuan Sirofenisia ini. Seorang ibu yang sungguh mengasihi anaknya. Dan kasihnya itu dia wujudkan dengan kesungguhan. Datang kepada Yesus membawa permasalahan anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, apakah engkau peduli dengan anggota keluargamu? Mungkin ada anggota keluarga yang sedang dirasuk oleh setan. Mungkin ada anggota keluarga yang sedang terbelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang merugikan. Kita sekarang sebagai orang tua membawa mereka yang terikat kepada Yesus Kristus untuk dilepaskan, untuk dibebaskan. Dan Yesus sanggup melakukan itu. Jadilah kita orang tua yang selalu siap dan bersedia membawa anak-anak kita kepada Yesus Kristus. Mendoakan anak-anak kita. Sebab setan punya kepentingan dengan merusak anak-anak kita hari ini, merusak generasi di masa depan. Maka generasi muda yang terikat dengan kuasa kegelapan, yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk hari ini, akan menjadi malapetaka, membawa kehancuran untuk masa depan. Tetapi generasi muda kita yang kita doakan hari ini, supaya dijaga, diselamatkan, dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus, akan menjadi berkat untuk masa depan. Kita perlu pikirkan, pergumulkan itu Bapak Ibu, supaya kita menjadi orang tua tidak hanya menerima kehadiran anak yang bisa menaikkan status sosial kita, tetapi sungguh-sungguh kita bertanggung jawab untuk mendoakan mereka, membawa mereka ke hadapan Yesus, sehingga mereka mengalami kesembuhan, keselamatan itu. Orang-orang yang peduli kepada seorang yang tuli, yang gagap itu juga datang membawa ke hadapan Yesus. Keselamatan yang mereka dengarkan, mereka lanjutkan dengan membawa anggota keluarga atau kerabat mereka kepada Yesus Kristus. Di sini kita melihat bahwa keselamatan itu tidak hanya sampai pada diri kita sendiri, tetapi sampai juga kepada orang-orang di sekitar kita. Mulai dari keluarga kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Betapa berharganya keluarga. Betapa berharganya kerabat kita itu. Kita bawa ke hadapan Yesus Kristus, sehingga mereka juga mengalami keselamatan itu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian yang terakhir, yang ketiga adalah mujizat yang terbesar sesungguhnya terjadi pada semua orang. Adapun mujizat yang kita dengarkan di dalam kisah ini, tidak semua orang harus mengalaminya. Ada banyak orang tuli yang gagap tidak mengalami mujizat kesembuhan. Ada orang-orang yang bergumul tidak selamanya mengalami kelepasan dari pergumulan itu. Seorang penyanyi yang terkenal, Fanny Crosby, di usianya yang masih belia, dia sebenarnya lahir normal dia. Tidak ada kecacatan pada dia. Tetapi tidak berapa lama setelah dia lahir, dia mengalami sakit yang menyebabkan dia mengalami kebutaan. Dan kebutaannya itu permanen. Dia mengenal Yesus Kristus melalui ibunya dan melalui neneknya, yang sabar mendidik dia di dalam kebutaan itu. Sampai dia meninggal dunia, dia tetap dalam kondisi buta permanen.
Tetapi justru di dalam kebutaannya itu, Bapak Ibu Saudara-saudariku, ini satu contoh bahwa tidak selamanya orang buta itu mengalami mujizat jadi melihat. Tetapi di dalam kebutaan itu pun kuasa Tuhan, anugerah Tuhan bisa nyata. Fanny Crosby di dalam kebutaannya banyak menghasilkan syair, puisi yang memuji Tuhan, yang menuntun orang banyak percaya kepada Tuhan. Salah satu lagunya yang terkenal, ku berbahagia yakin teguh. Itulah yang timbul dari hati seorang Fanny Crosby yang buta permanen, tetapi tidak kurang bahagianya. Kenapa dia bisa begitu, Bapak Ibu? Karena dia mengalami mujizat yang terbesar. Apakah mujizat yang terbesar itu? Yaitu ketika Yesus Kristus mati pada kayu salib di Golgota. Itulah mujizat yang terbesar, yang disajikan oleh Tuhan, yang ditawarkan oleh Tuhan untuk semua orang. Kalau mujizat kesembuhan itu tidak semua orang mengalaminya. Mujizat kelepasan tidak semua orang mengalaminya. Tetapi mujizat yang terbesar ditujukan untuk semua orang, untuk semua etnis, untuk semua budaya. Karena itu, siapa orang yang menerima keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan, adapun mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, itu hanyalah untuk menuntun bahwa supaya orang-orang yang takjub, yang heran itu jangan berhenti hanya takjub akan mujizat yang diperbuat Tuhan itu, tetapi hendaklah semua orang boleh takjub akan mujizat keselamatan, bahwa orang-orang berdosa yang tidak pantas beroleh keselamatan sekarang terbuka jalan untuk menerima anugerah keselamatan itu. Maka setiap orang berdosa yang bersedia menerima, yang bersedia percaya dan mengandalkan Yesus Kristus itu, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya, pasti beroleh mujizat keselamatan itu, anugerah hidup kekal, keselamatan yang kekal di dalam surga itu. Maka kalaupun kita sedang bergumul di dalam dunia ini, Bapak Ibu, mari kita hadapi, kita sikapi semua itu sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kalaupun terjadi mujizat kepada kita masing-masing, biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tak berhenti untuk mujizat itu. Kalau orang sakit mengalami kesembuhan, pakailah kesembuhan itu untuk melayani Tuhan. Orang yang dilepaskan dari kerasukan setan, pakailah hidupmu yang telah mengalami kelepasan untuk memuliakan, melayani Tuhan. Biarlah semua berkat yang Tuhan karuniakan kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah Bapa, yang berfirman kepada kami saat ini bahwa Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini menjadikan segalanya menjadi baik. Apa yang mustahil bagi kami, Engkau jadikan baik adanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau datang di dalam dunia ini bukan hanya untuk menolong kami menghadapi pergumulan demi pergumulan kami yang sementara di dunia ini, tetapi lebih daripada itu, Engkau datang untuk menyelamatkan kami, memberi hidup kekal dan keselamatan yang kekal bagi kami orang yang berdosa. Sebab keselamatan yang mustahil kami dapatkan dengan kekuatan kami berbuat baik, Engkau telah lakukan perbuatan yang besar. Keselamatan hidup yang kekal telah Engkau jamin untuk setiap orang yang percaya, yang mengandalkan Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya Bapa, terima kasih bahwa melalui Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini, firman Tuhan boleh sampai kepada banyak orang yang dijangkau melalui media YouTube ini. Kiranya setiap orang yang mendengar, bukan hanya mendengar, tetapi sungguh-sungguh percaya dan bertindak sesuai dengan iman percaya jemaat yang telah mendengarkan. Maka apapun pergumulan kami saat ini,
persoalan pribadi kami, persoalan keluarga kami, pergumulan dalam ekonomi, atau ada anggota keluarga kami yang sedang terbelenggu oleh kuasa kegelapan, yang sedang terikat pada kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang sangat merugikan. Tuhan tolong, jadikanlah semua keadaan kami menjadi baik adanya, dan kami dapat memuliakan melayani Engkau, memakai kehidupan kami yang telah Engkau buat menjadi semakin lebih baik. Kami percaya Engkau hidup dan Engkau berkuasa penuh mengatasi persoalan yang mustahil bagi kami. Tolonglah kami Bapa, demi kemuliaan-Mu kami memohon. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 568B ayat 1 sampai 2, semua suara bernyanyi. Semua suara bernyanyi, memuji Tuhanku, memuji Tuhanku, memberitakan kuasa-Mu. Dengan kidung merdu, dengan kidung merdu, dengan kidung merdu. Kuatkan hamba-Mu Tuhan, memberi kesaksian, memberi kesaksian, sampai ke ujung dunia. Dikau ku masyurkan, dikau ku masyurkan, dikau ku masyurkan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Engkaulah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan-Mu di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari-Mu, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.